Greetings. Good morning. And how are you today? Oke, sekarang good afternoon ya. Good afternoon. I'm fine. And how are you today? Ya, I hope you are in good condition ya. Tetap semangat. Oke, jangan lupa nanti kalian ini ya. Seharusnya bisa lihat daftar kalian ya, partisipan di sini, nama-nama kalian di sini. Tapi secara digital seperti biasa kalian membuktikan keaktifan kalian melalui persensi digital ya. Ini sebagai bukti kalau kalian hadir di kelas ini ya, seperti itu ya. Nanti kalian isi, jangan lupa. Oke, ya. Kita tetap masih semangat ya, meskipun di kondisi yang selalu serba daring ya. Serba daring itu kelemahannya ya. Kelemahan daring adalah di mata kita cepat lelah ya, mata fisik kita ya, karena sebenarnya kan mata kita itu kan butuh butuh penyegaran. Nah, Sir punya ini ya, Sir punya tips untuk menjaga mata kita. Sebenarnya kalau kita menatap layar komputer, seberapa ideal sih kita harus lamanya menatap layar? Jadi ada aturan ya. Kalau dulu dalam Mapeltik ya, itu ada namanya konsep 3K ya. Kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, itu kalau menatap layar komputer itu kira-kira setiap 15 menit kalian buang pandangan ya. Idealnya buang pandangan kemana? Ke warna hijau. Misalnya kalau jendela kita nggak ada tutupnya kan, pandanglah ke arah daun. Nah, itu akan menambah relaksasi mata kita ya. Kemudian setiap 1 jam ya, setiap 60 menit itu relaksasikan badan kita ya, anggota tubuh kita, misalnya dengan cara begini ya. Kemudian atau tarik begini ya, kemudian tarik begini. Nah, itu akan membantu kita meskipun biasa natap layar sampai 4 jam itu tidak cepat lelah ya. Karena kita punya ritme yang dinamis ya, tidak terlalu terpaku begini saja, itu akan cepat melelahkan. Ya, hari ini ya kita akan memasuki materi baru ya, namanya computational thinking. Silakan kalian buka joinbd.com ya. Buka joinbd.com, serahkan aktifkan dulu joinbd.com. Ketik aja di browser ya, joinbd.com. Kemudian nanti ada code-nya ya. Code-nya itu kalian isi ini ya. Nah, itu code-nya. Ya. Oke? Yuk, lakukan bersama-sama. Nah, jangan lupa juga bahwa Google itu kan semua akun akan terintegrasi ya. Ketika kita membuka login 1 kali di Gmail misalnya, ketika kita membuka Drive, ketika kita membuka YouTube, otomatis sudah otomatis login ya. Jadi untuk mempermudah kalian membuka Google Chrome atau Mozilla langsung, misalnya buka Google langsung login ya. Jadi nanti ketika saya memberikan perintah, kalian suruh membuka link apa yang memerlukan login, langsung otomatis sudah login ya. Jangan lupa login pakai email penabur ya. Oke, nah ini ada pertanyaan seperti ini ya. Ada pertanyaan ya, kalian suruh memberikan pendapat. Oke, silakan kalian berikan pendapat. Nah, misalnya kalian makan makanan Indomie goreng yang konon katanya terkenal sedunia ya. Makanan itu Indomie itu konon katanya mie paling enak ya, mie kemasan paling enak konon katanya loh ya. Di seluruh dunia, Korea aja kalah. Ya, mie Korea itu kalah. Ya. Kalau kalian tahu, pencipta yang meracik makanan itu baru meninggal dunia kemarin ya, bulan lalu kalau nggak salah. Nah, ya coba kalian berikan pendapat ya. Oke ya. Yang Indomie karena jumlah atau frekuensi dari masing-masing bumbunya telah diukur dengan tepat sehingga tiap porsi dipastikan memiliki rasa yang konsisten dan tetap. Bagus,
Betul sekali. Nih, ada alasan lagi nih ya. Makanan yang memiliki rasa konsisten menurut saya adalah Indomie. Alasannya sudah disediakan bumbu. Ya. Lagi nih. Dari sekian banyak pendapat kalian, ya hampir semuanya pasti Indomie ya. Nah, kira-kira seperti itulah ya manfaat ya, salah satu manfaat computational thinking ya. Nah, kira-kira salah satunya ya ini ya. Implementasi atau penerapannya adalah dalam pembuatan ini ya, Indomie ini. Kita akan belajar tentang computational thinking ya. Nah, apa sih yang sasaran apa yang akan dicapai oleh kalian ya? Kompetensi dasar ya. Apa yang akan dicapai. Nah, secara pengetahuan kalian nantinya akan mencapai nih ya, mengimplementasikan computational thinking dalam persoalan komputasi yang mengandung struktur data lebih kompleks dan berpola ya. Kemudian kompetensi keterampilannya apa? Menyelesaikan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung graf atau jejaring pola sederhana dan algoritmik, terutama untuk robot atau gerakan visual. Ini ilustrasi tentang computational thinking ya. Ada batang otak, kemudian dalamnya ada berbagai macam ini ya, isi ya, tools banyak sekali. Nah, oke, sekarang coba kalian berikan pendapat lagi. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir secara komputasi? Yuk, waktunya 1 menit ya. Kalian coba berikan pendapat. Oke, Nathan, berpikir yang terstruktur dan jelas. Bagus ya, betul. Memikirkan tentang suatu hal secara struktur dan sistematis. Ya, ini siapa? Jawaban siapa ya? Dalam kurung tulis nama kalian. Berpikir secara logis, rasional, dan realistis terhadap suatu hal. Ya. Berpikir dengan logika dan memecahkan masalah. Oke. Mencari inti masalah dengan cara simpel atau sederhana ya. Oke. Berpikir dengan kritis, kreatif, efisien. Oh, Clement jawab gitu. Berpikir secara logis dan masuk akal untuk mendapatkan sebuah jawaban dari sebuah masalah. Nah, ini Benedict Owen ya. Oke, ya kita lihat apakah benar sih jawabannya seperti itu secara ini ya, secara teorinya ya. Oke ya, ini jawabannya tadi sudah ada yang menuliskan ya. Berpikir komputasi atau computational thinking adalah sebuah keterampilan berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang sistematis, juga menganalisis sebuah solusi dengan menggunakan berbagai sumber daya yang ada, manusia, mesin, dan lain-lain ya, seperti itu. Oke, kemudian ya, keterampilan utama dalam computational thinking. Nah, ini ada 4 ya. Ada dekomposisi atau decomposition, algorithm, ya, pattern recognition, abstraction. Nah, yang sudah kita pelajari di kompetensi dasar sebelumnya adalah algoritma ya. Yang ketiganya itu kita baru masuk tahapan di kompetensi dasar ini ya. Ya, di sini buat kelompok kerja dalam 6 grup ya. Buat kelompok kerja dalam 6 grup. Nah, di sini ada grup A, B, C, D, E, F seperti pertemuan sebelumnya ya. Yang A masuk ke grup A, yang B masuk ke grup B, yang C masuk ke grup C, D ke D, E ke E, F ke F. Nanti kalian bisa masuk breakout room secara mandiri ya. Kemudian kalian lihat buka link praktikum ya. Ini link praktikum, nanti waktunya saya salah menulis. Waktunya 20 menit untuk diskusi dan mengerjakan ya. Ini ada linknya ya. drive.google.com. Nah, kalian tinggal klik, nanti akan diarahkan ke Google ya, akan diarahkan ke Google. Kalian boleh dicoba. Itu kalau kalian klik linknya akan jalan ya. Oke, sambil berikan instruksi ya. Ya, saya akan lakukan breakout dulu ya. Saya akan lakukan breakout dulu. Sebentar, kalian sambil membuka link yang tadi ya.
Coba lihat videonya dulu ya. Oke ya. Eh, ya, coba dong kalian biasakan jangan on cam dong, biar ada interaksi ya. On cam semua. Kita mepet, remember? Yeah. So yeah, let's do this. Wait, I open join PD in my iPad. So let me just join in my laptop. Please open your cam. Ya, oke. Oke, read the case and make a flowchart. Ya, perhatikan baik-baik ya, kalian akan membuat apa. Waktunya 20 menit. 10 kayak 10 buah itu. Wow. 10 biji. Kalau ini kan harusnya hasilnya menurut gambar yang di sini dong. Ini digambarnya 5. So kan dikasih tahu gitu kayak coklat keju itu coklat keju doang sekali kita tahu. Di mana sih Cong video? Kan dipencet link terus apa dari link itu yuk masuk ke Google Drive praktikum computational thinking. Di situ harusnya langsung ketemu. Kita langsung saja ya, langsung salah satu mewakili grupnya. Jadi untuk membuat teh kocok, Ya. input atau bahannya adalah itu teh tubruk, daun mint, susu full cream, dan gula pasir, dan juga es batu. Proses pertama yaitu rebus daun mint ke dalam air panas. Habis itu saring ampas teh dan dituang ke dalam toples. Lalu setelah itu langkah selanjutnya adalah masukkan susu full cream dan gula ke dalam toples, lalu kita tutup toplesnya, kemudian kocok, lalu tambahkan es batu. Lalu langkah terakhir adalah tuangkan teh ke kemasan dan tambahkan stiker yang sama seperti kemasan-kemasan di menu yang lain. Lalu jadilah teh kocok. Selesai. Oke, ya. Yang baca kayak Oh, Ken. Yang akan kenceng ya, Ken? Suaranya ya. Ya, boleh di zoom in. Ya, oke ya. Nah, ya. Start terus inputnya 10 sendok makan tepung tapioka, 3 sendok makan tepung terigu, 2 siung bawang putih dihaluskan, 1 batang daun seledri iris halus, air panas secukupnya, garam secukupnya. Campurkan tepung terigu, seledri, tepung tapioka, garam, dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Tuangi air panas sedikit demi sedikit sampai adonan bisa dibentuk dengan tangan. Tetapi jangan sampai terlalu kalis karena hasil akhirnya akan alot. Cetak adonan dengan bentuk bulat pipi, lalu taburi dengan sisa tepung tapioka agar tidak lengket. Panaskan minyak yang banyak di penggorengan, kemudian goreng cireng dengan api sedang mengembang. Tidak perlu digoreng sampai kecoklatan, segera angkat begitu warnanya sudah mulai berubah. Untuk membuat bumbu rujak, haluskan asam gula merah, cabai, dan garam. Tuangi air matang, kemudian rebus hingga menyusut dan kental. Oke. Ya, itu tadi studi kasusnya tentang cireng ya. Nah,
intinya bahwa kalian disuruh memecahkan sebuah permasalahan ya menggunakan flowchart. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya apa yang kita buat itu konsisten ya. Misalnya membuat makanan ya konsisten, makanan ya. Bentuknya, rasanya. Kita refleksi dengan sebuah ini ya. Evaluasi ya. Dengan sebuah soal sederhana ya untuk evaluasi pembelajaran hari ini ya. Oke, silakan kalian kerjakan. Kalian lihat punya masing-masing ya. Kalian kerjakan. Oke, ya, cukup ya. Ya. Oke. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari, ya siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Joy ya. Yuk, apa yang bisa disimpulkan Joy? Computational thinking adalah proses berpikir yang diperlukan dalam memformulasikan masalah dan solusinya, sehingga solusi tersebut dapat menjadi agen pemroses informasi yang efektif dalam penyelesaian masalah. Oke, ya betul sekali. Ya, yuk, Evan bisa nambah Evan? Apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Keterampilan utama dalam berpikir computational thinking adalah decomposition, pattern recognition, abstraction, dan algoritma. Oke, ya. Jadi ada 4 bagian utama dalam kita belajar computational thinking ya. Ada abstraction, pattern recognition, decomposition, kemudian algoritma ya. Ya. Untuk pembelajaran selanjutnya adalah kita mengimplementasikan ya. Untuk pertemuan berikutnya adalah mengimplementasikan salah satu bentuk computational thinking adalah membuat program sederhana ya. Itu pertemuan selanjutnya. Oke ya. Nah, ya. Oke, kalau sudah kita akhiri sampai di sini. Tutup dengan doa. Nathan bisa menutup doa Tan? Nathan 9E. Sorry, Nathan grup E. Tutup doa Wan. Nathan. Grup F Iya. maksudnya. Iya, sorry. Ya, grup F. Ya. Oke. Nathan, tutup doa Tan. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami sudah menyelesaikan aktivitas hari ini, yaitu pembelajaran informatika dengan lancar. Semoga pembelajaran kali ini menjadi hal yang berguna untuk masa depan. Sekarang kami juga berdoa untuk kami yang akan melaksanakan aktivitas selanjutnya. Semoga aktivitas tersebut bisa berjalan dengan lancar. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Greeting. Evan pimpin greeting, Wan. Jangan mute dulu semuanya. Greeting. Goodbye, sir, and thank you, sir. See you next time. Ya, oke. Goodbye, see you, thank you. Ya, ingat ya, besok PAT semoga sukses ya.